Kita mulai persidangan. Persidangan untuk perkara nomor atau permohonan nomor 267 tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan yang hadir untuk pemohon atau kuasa hukumnya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Selamat pagi dan selamat tahun baru kepada Yang Mulia sekalian. Hari ini untuk perkara hari ini yang hadir dari kuasa hukum ada saya, Ziko Leonard, Leon Maulana, Priscilla Oktaviani dan Ratu Eka, juga bersama dengan prinsipal Ibu Lina yang berada di tengah. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk penyampaian pokok-pokok permohonan. Oleh karena itu, kami dari Majelis Hakim sudah membaca berkaitan dengan permohonan ini. Oleh karena itu dipersilakan untuk disampaikan pada bagian pokok-pokoknya saja, nanti selebihnya dianggap dibacakan karena nanti masih akan ada catatan atau respon dari Majelis Hakim mungkin berkaitan dengan perbaikan atau kelengkapan permohonan yang harus disampaikan kepada kuasa hukum maupun prinsipal. Dipersilakan, Ziko, siapa yang ingin menyampaikan? Baik, nanti dari rekan saya yang akan menyampaikan, tapi sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa nanti di perbaikan juga akan kami tambahkan beberapa hal seperti misalnya nomor KUHAP sudah keluarkan, jadi nanti akan kami sampaikan di perbaikan. Ya, tapi untuk disampaikan mungkin boleh untuk positanya dari rekan saya dulu, lalu legal standing dari prinsipal. Silakan. Izin melanjutkan Yang Mulia. Untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan. Selanjutnya untuk posita akan dibacakan oleh saya sendiri Yang Mulia. Dan juga nanti kedudukan hukum akan dilanjutkan oleh prinsipal secara langsung. Poin posita pertama, bahwa ketentuan pada pasal 16 ayat 1 KUHAP yang mencerminkan ketidakseimbangan yang melanggar prinsip prinsip equality before the law. Ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai subjek wawancara dalam tahap penyelidikan mengakibatkan ketidakseimbangan proses yang fundamental, yaitu penyelidikan dapat dilakukan secara sepihak, laporan berpotensi langsung dijadikan dasar untuk peningkatan perkara ke tahap penyidikan, dan pihak terlapor kehilangan kesempatan awal untuk memberikan klarifikasi dan menyampaikan keterangan yang meringankan. Kondisi ini yang menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara pelapor dan terlapor. Dan terkait dengan pasal ini juga telah dialami langsung oleh pemohon dalam permohonan ini Yang Mulia. Kemudian pada poin berikutnya, bahwa ketentuan pasal 19 ayat 1 KUHAP tidak mengatur mekanisme yang jelas dan siapa peserta yang dilibatkan dalam gelar perkara, sehingga menciptakan situasi di mana gelar perkara dapat dilakukan secara internal dan tertutup tanpa memberitahukan kepada pihak pelapor dan terlapor. Poin berikutnya, bahwa pasal 22 ayat 1 KUHAP memungkinkan penyidik memanggil seseorang untuk dimintai keterangan tanpa menetapkan status hukum sebagai saksi atau tersangka. Ketentuan ini menyebabkan ketidakadanya kejelasan hak dan kedudukan hukum, sehingga pihak yang dipanggil berada dalam posisi rentan dan tidak memperoleh perlindungan hukum yang setara. Tanpa kejelasan status hukum, pihak yang dipanggil tidak mengetahui apakah dia memiliki hak untuk menolak dan menjawab pertanyaan, untuk didampingi penasihat hukum, atau untuk tidak memberikan keterangan yang dapat digunakan untuk menjerat dirinya sendiri. Keadaan demikian menimbulkan tekanan psikologis dan rasa takut akibat ketidakpastian proses hukum, sehingga secara implisit mendorong seseorang untuk memberikan keterangan yang berpotensi memberatkan dirinya sendiri demi menghindari konsekuensi yang tidak jelas. Kemudian, ketentuan pasal 488 KUHP hanya memuat rumus delik dan ancaman pidana, namun tidak disertai dengan ayat lanjutan yang mengatur pengecualian khusus dalam hal perbuatan dilakukan berdasarkan perintah atasan yang sah dan konteks hubungan kerja yang hierarki. Kemudian dalam konsep relasi kerja yang hierarki dan asimetris, ketiadaan perlindungan hukum pada pasal 48 KUHP menciptakan ketidakseimbangan yang fundamental, di mana pihak bawahan harus melakukan proses penyelidikan
dan persidangan hanya untuk membuktikan bahwa mereka bertindak atas perintah atas dengan itikat baik. Poin berikutnya, bahwa ketentuan dalam pasal 488 KUHP hanya memuat rumusan delik dan ancaman pidana, namun tidak disertai dengan ayat lanjutan yang mengatur pengecualian, sehingga tidak adanya pengecualian self-executing dalam pasal 488 KUHP terhadap perbuatan yang dilakukan atas perintah yang sah. Norma tersebut menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka ruang pemidanaan yang tidak profesional, khususnya terhadap pihak yang berada dalam posisi subordinat. Poin berikutnya, bahwa penerapan ketentuan pasal 488 KUHP dalam praktiknya membuka ruang penyalahgunaan relasi kuasa, di mana pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi dapat menjadikan bawahannya sebagai pihak yang dipertanggungjawabkan secara pidana atas tidak setaranya, dan berakibat menimbulkan rasa takut, tekanan psikologis, serta ancaman kriminalisasi terhadap para pemohon yang bertindak dengan itikat baik dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya selaku bawahan. Poin berikutnya, bahwa pasal 23 ayat 5 KUHP hanya memberikan hak dan perlindungan kepada terlapor berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan karena tidak memiliki akses informasi yang sama dengan pelapor tentang proses hukum yang sedang berjalan terhadap dirinya. Dilanjutkan oleh prinsipal untuk kedudukan hukum yang mulia. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, perkenalkan saya selaku pemohon 1 akan menyampaikan kedudukan hukum saya dalam perkara ini. Bahwa saya sebelumnya bekerja sebagai staf keuangan di perusahaan PT Mega Mitra Konstruksi, di mana saya selaku bawahan selalu melaksanakan tugas kewajiban serta bertindak atas perintah langsung atasan saya, yaitu Bapak Budi Hardi Surjo sebagai Direktur Utama. Saya bekerja selama kurang lebih 4 tahun dan selalu melaksanakan tugas yang diperintah dengan penuh itikat baik, menjadi karyawan dari Budi Hardi Surjo di PT Mega Mitra. Itu semua sudah dituangkan dalam uraian legal standing apa yang disampaikan Ibu ini? Sudah yang mulia. Yang disampaikan yang diuraikan di legal standing ya? Sudah yang mulia. Iya. Oke, lanjutkan, tapi Ibu coba tahan dulu, tidak perlu harus, nanti tidak bisa dicerna oleh majelis hakim untuk apa yang disampaikan substansinya. Agak ditahan supaya dalam menjalankan apa sebenarnya. Jadi Ibu sudah bekerja di situ sebagai sekretaris berkaitan dengan masalah sebagai keuangan. staf keuangan mulia. Staf keuangan, bukan sekretaris ya. Sudah berapa tahun Bu kerja? Kurang lebih 4 tahun yang mulia. 4 tahun. Terus ada kaitan dengan proses penegakan hukum atau Baik. tindak pidana? Ya, izin langsung di Ya, yang mulia. coba disampaikan kuasanya saja. Kan sudah. Pada awal Juli 2024, ketika perusahaan mengalami masalah keuangan, pemohon bersama pemohon 2 dituduh melakukan penggelapan, diberhentikan secara sepihak dan dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Barat. Pemohon bahkan mengalami kerugian finansial secara pribadi. Dalam menjalankan perintah tersebut, pemohon dilaporkan dengan nomor laporan LPB 1314X 2025 SPKT Polres Metro Jakarta Barat garing Polda Metro Jaya tertanggal 6 Oktober 2025. Pemohon tidak pernah dimintai keterangan secara patut, tidak pernah diwawancara, tidak pernah diberi kesempatan yang adil untuk menjelaskan. Namun demikian, perkara tersebut tetap dinaikkan ke tahap penyidikan tanpa melalui proses BAP yang sebagaimana mestinya. Padahal dalam menjalankan pekerjaan tersebut, pemohon seringkali diminta melakukan transaksi keuangan untuk kepentingan direktur utama secara pribadi. Jadi semua perintah yang dilakukan oleh pemohon adalah atas perintah direktur utama tersebut, tetapi justru dilaporkan oleh direktur utama tersebut, dan kami sudah menyerahkan bukti chatnya kepada Yang Mulia sebagai bukti Peter Lampir. Dan kemudian seluruh tindakan keuangan yang dilakukan pemohon bukanlah kehendak pribadi pemohon. Semua penarikan, pemindahan, dan penggunaan dana dilakukan berdasarkan perintah langsung pimpinan,
baik secara lisan maupun tertulis. Pemohon tidak pernah bertindak atas inisiatif sendiri. Pemohon tidak memiliki kuasa menggunakan dana, apalagi untuk menggelapkan uang perusahaan. Semua adalah atas perintah direktur, yang anehnya direktur tersebut justru melaporkan pemohon atas tindakan penggelapan. Dan pemohon tidak pernah dipanggil oleh tidak pernah diwawancara oleh polisi, tapi perkara tersebut naik ke tingkat penyidikan. Nah, itulah yang menjadi legal standing daripada pemohon yang mulia. Sehingga kami langsung masuk saja ke dalam petitum. Silakan. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, dengan ini para pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dilengkapi dengan ketentuan ayat tambahan yang berbunyi, setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dipidana sepanjang perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan perintah jabatan yang sah dari atasan yang berwenang. Yang ketiga, menyatakan pasal 16 ayat 1 KUHP, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dilengkapi dengan ketentuan ayat tambahan yang berbunyi. Dalam hal penyelidikan telah menunjuk adanya pihak yang diduga sebagai terlapor, penyidik wajib terlebih dahulu melakukan klarifikasi terhadap terlapor sebelum dilakukan peningkatan perkara ke tahap penyidikan. Keempat, menyatakan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak mengatur kewajiban pemberitahuan dan pelibatan pihak yang berkepentingan langsung, yaitu perlapor dan terlapor dalam pelaksanaan gelar perkara. Yang kelima, menyatakan pasal 22 ayat 1 Kitab KUHP bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak berbunyi, untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat memanggil atau mendatangi seseorang untuk memperoleh keterangan sebagai calon tersangka atau saksi. Yang keenam, menyatakan pasal 23 ayat 5 KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan wajib diberikan kepada perlapor dan terlapor sebagai pihak yang sama-sama berkepentingan langsung dalam perkara pidana. Yang ketujuh, memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan pengaturan dalam jangka waktu ditentukan mahkamah. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih. Kemudian diperhatikan dari Majelis Hakim akan memberikan catatan atau penasihatan. Dipersilakan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel untuk pertama memberikan kesempatannya. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah selaku anggota. Pemohon, ini pemohon satu ya? Betul Yang Mulia. Pemohon satu yang hadir dan kuasa para pemohon ya yang hadir pada saat ini. Selamat tahun baru juga Pak Jiko. Baik, ini saya lihat semangatnya Pak Jiko mengajukan permohonan ini, terutama KUHP ini kan belum ada lembaran negara ya. Harusnya nunggu pas ada lembaran nomor 1. Tapi ini akhirnya jadi nomor berapa nih? 267 nih. Karena sebelum keluar lembaran negara udah diajukan ya. Baik, tapi ini kan kami menghargai, menghormati semua permohonan yang masuk di MK. Nah, yang pertama terkait dengan permohonan ini, nanti saya kira kalau soal sistematika ini tidak perlu diberi nasihat ya, Pak Jiko dan teman-teman.